Perkenalkan, nama saya Gede Dimas Pratama dengan NIM akhir 007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek kami, yaitu mengenai tugas pengantar prosesan multimedia. Di mana saya akan menjelaskan mengenai problem understanding-nya terlebih dahulu, di mana yang melatar belakangi proyek kami ialah di mana proyek yang kami buat ini akan membahas topik mengenai kategori and emotion identification using SPM dalam bidang teks, di mana menggunakan dataset dari Predict ID yang berisi mengenai ulasan produk Indonesia yang diberi anotasi label emosi dan sentimen. Nah, data tersebut diperoleh dari salah satu e-commerce yang terkenal di Indonesia, yaitu Tokopedia. Nah, yang di dalamnya ini terdapat dataset ulasan dari 29 kategori produk Tokopedia yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, setiap ulasan ini telah diberikan label sesuai dengan kategori emosinya, di mana terdiri atas 5 emosi, yaitu cinta, kebahagiaan, kemarahan, ketakutan, atau kesedihan. Nah, label emosi ini telah melalui proses anotasi yang dilakukan oleh kelompok anotator, sehingga kita tinggal perlu melakukan proses trainingnya saja karena telah dilabeli. Nah, pelabelan juga dilakukan dengan mengikuti kriteria anotasi emosi yang dibuat oleh pakar psikologi klinis, di mana atribut lain yang terkait dengan ulasan produk juga diekstraksi seperti lokasi, harga, peringkat keseluruhan, jumlah terjual, total ulasan, dan peringkat pelanggan untuk mendukung penelitian lebih lanjut. Nah, lalu tujuan dari penyelesaian masalah kami ini di mana terdapat dua. Karena tujuannya itu adalah untuk mengklasifikasikan ulasan berdasarkan emosi menggunakan SPM, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana ulasan dari produk itu produk yang dijual. Nah, di mana ini sangat relevan dengan keadaan sekarang, di mana banyak e-commerce sekarang jadi menggunakan machine learning sebagai alat pembantu penjualan untuk mengetahui ulasan produk mereka secara otomatis dan cepat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah saya. Perkenalkan, nama saya Ide Bagus Rizky Bramantia dengan NIM akhir 019. Baik, sebelum saya akan menjelaskan datanya terlebih dahulu, saya akan melakukan rollback sedikit terkait dengan data yang kelompok kami gunakan. Jadi data yang dari kelompok kami gunakan itu bernama Predict ID dari Indonesian Emotion Classification yang didapat dari Kaggle. Dari tujuan dataset ini digunakan untuk klasifikasi emosi teks bahasa Indonesia. Kemudian ukuran datasetnya ini jika kita lihat yaitu adalah sekitaran 5.400. Kemudian datasetnya ini menjelaskan tentang kategori produk, location, price, overall rating, number, sold, total review yang diambil dari sebuah e-commerce yaitu Tokopedia dengan berbagai produk yang dijelaskan. Kemudian jika analisis data awal yang sudah saya jelaskan bahwa datasetnya ini tidak cukup seimbang karena mayoritas data yang cukup happy, jomplang di happy-nya. Kemudian juga pada saya mengecek analisa awalnya apakah ada nilai kosong, ternyata tidak ada nilai kosong yang menandakan bahwa datanya ini sudah di cleaning. Kemudian jika kita lihat lagi lebih lanjut, datasetnya ini cukup lumayan banyak. Kemudian kelompok kami akan membuatnya sebagai custom SPM. Kita melakukan load data dan pre-processing. Nah, di pre-processing sendiri yaitu melakukan clean text seperti text lower dan yang lainnya. Nah, setelah pre-processing, kita akan membagi datanya menjadi dua, 80% untuk training dan 20% untuk testing. Setelah datanya dibagi, kita akan mengubah datanya itu menjadi vektor menggunakan TF-IDF. Nah, setelah itu kita akan mencari parameter terbaik per label. Jadi data yang digunakan adalah data 80% yang tadi kita bagi. Nah, setelah mendapatkan parameter terbaik per label, itu akan disimpan modelnya dan parameter terbaiknya. Nah, setelah itu semua model terbaik akan disimpan di save model ini. Nah, setelah itu kita akan melakukan testing menggunakan data 20% tadi yang belum pernah dilihat oleh model untuk melihat label dari data yang kita tes. Baik, perkenalkan, saya Gede Paramasita Milayana dengan NIM akhir 013. Jadi di sini saya akan menjelaskan implementasi dari modelnya. Yang pertama di sini kita akan melakukan
menginisialisasi beberapa parameter penting yang akan digunakan. Yang pertama ada learning rate, lalu ada lambda param, iterasi, class weight untuk menangani imbalance data, lalu ada juga bobot dan bias. Selanjutnya ada function fit, di mana ini adalah inti dari proses pelatihan, di mana masukan X dan label Y akan digunakan untuk mengupdate bobot dan bias secara bertahap. Selanjutnya label akan diubah dari 0 dan 1 menjadi min 1 dan 1. Jadi ini adalah standar dari SVM itu sendiri. Jadi di sini akan dilakukan pelatihan model berdasarkan N iterasi. Jadi di setiap iterasinya itu sampel data akan diuji apakah sudah memenuhi margin klasifikasinya. Nah, selanjutnya jika memenuhi, maka akan dilakukan regularisasi ringan untuk mencegah overfitting. Nah, jika tidak memenuhi, maka akan dilakukan update bobot dan biasnya secara signifikan. Setelah model selesai dilatih, selanjutnya decision function akan digunakan untuk menghitung skor linear hasil dari input data. Nah, skor ini akan digunakan untuk melihat seberapa dekat atau jauh dari margin SVM. Jadi function predict akan memanfaatkan decision function untuk klasifikasi data baru. Nah, prediksi ini akan diberikan label 0 dan 1. Jadi ini adalah multi-class dari SVM, di mana one PS res. Selanjutnya ini menyimpan custom SVM dalam bentuk dictionary, berisi beberapa parameter pentingnya seperti bobot, bias, dan lain-lain, dan disimpan dalam bentuk .pkl. Di sini ada cross validation. Pertama, data pelatihan akan dibagi menjadi 10, lalu akan di shuffle, dan random set ini untuk menjaga konsistensinya. Jadi ini adalah variabel penampung. Di sini ada label validasi asli dari setiap foldnya. Lalu ada di sini ada split data untuk training dan testing. Lalu ini adalah one vs res untuk mencari model terbaik. Lalu ada grep hyperparameter untuk memilih parameter terbaik dari setiap label. Lalu di sini menghitung class weight untuk mengatasi ketimpangan data. Selanjutnya di sini ada latih dan evaluasi model. Lalu simpan model terbaik. Selanjutnya simpan model terbaik per label dan parameter terbaik per label. Selanjutnya ini untuk menampilkan matrik evaluasi seperti ini. Lalu ini untuk menyimpan semua model terbaik dari hasil tuning fault-nya, itu disimpan di sini, save model. Di sini kita menggunakan model-model terbaik tadi untuk memprediksi label dari data test yang belum pernah dilihat oleh model. Lalu ini untuk menampilkan confusion matrix. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang selanjutnya adalah tentang tahapan data pre-processing dan pembagian data, yang mana itu terkait dengan split untuk data latih dan data uji seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara bertahap. Mungkin kita akan mulai dari yang paling atas dulu, yang mana di sini kita melakukan import library, yang mana di sini kita menggunakan library sastrawi seperti itu.
Di sini kita import dulu, kemudian lanjut kita di tahapan yang selanjutnya. Di sini kita membuatkan suatu variabel tentunya untuk meload data dari dataset yang kita miliki. Nah, yang mana nanti dataset dari predict ID dataset ini yang kita ambil itu sejauh ini adalah dua field, yaitu ada customer review dan ada emotion. Nah, untuk yang tahapan selanjutnya itu kenapa kita melakukan print pada field emotion. Nah, di sini kita nge-count value-nya. Jadi, kita ini ingin mengetahui seberapa banyak masing-masing emosi itu memiliki data. Apakah terdapat data yang tidak seimbang atau tidak, seperti itu. Yang mana seperti mungkin salah satu data emosi itu memiliki data yang jauh lebih banyak dibandingkan data emosi tertentu lainnya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada factory variable factory gitu ya, atau stop word removal factory gitu. Nah, yang mana di sini kan kita menggunakan library sastrawi yang menyediakan daftar stop word bahasa Indonesia. Ini tuh seperti kata-kata umum seperti dan, di, ke, yang, dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian apa fungsi stop word ID di sini? Jadi ini akan menampung set kumpulan kata yang akan dihapus dari teks karena ini kita anggap tidak membawa makna yang penting gitu dalam proses ini. Jadi kita akan menggunakan variabel ini nanti di fungsi cleaningnya seperti itu. Nah, barulah di sini kita akan membicarakan tentang fungsinya sendiri. Jadi di dalam fungsi ini seperti yang bisa kita lihat di sini itu terdapat sebuah function yang mana di dalamnya itu meminta suatu parameter, yang mana parameternya ini kita inisialisasikan dengan variable text. Nah, nanti teks ini adalah customer review atau review dari customer yang ada di dataset. Nah, jadi nanti teks ini akan kita pertama-tama akan kita Jadi, teks ini nanti pertama-tama akan kita lower case-kan dulu atau kita ubah semuanya jadi huruf kecil biar merata seperti itu. Kemudian yang selanjutnya teks ini juga akan kita lakukan penghilangan terhadap angka seperti itu. Angka atau tanda baca, karena menurut kami juga ini kurang relevan ya dengan data yang ada jika terdapat noise seperti itu. Sehingga kita akan membuat datanya lebih bersih dengan menghilangkan hal-hal tersebut. Kemudian, di dalam variable tokens, teks ini akan kita split. Jadi, yang sebelumnya ini berbentuk kalimat gitu. Nanti kita akan split teks itu menjadi per kata, sehingga nanti dia akan berbentuk seperti array gitu. Dia akan dipisahkan per kata. Dan barulah nanti selanjutnya di variable tokens yang kedua, di situ kita akan melakukan stop word removal. Jadi, di teks yang sudah di-split tadi, yang sudah berbentuk array, itu kita akan melakukan stop word removal. Apakah di salah satu kata yang ada di dalam array itu merupakan stop word? Jika iya, maka kita akan remove. Jika tidak, maka kita tidak akan remove. Seperti itu. Sehingga nanti hasil kata-kata itu akan kita kembalikan dengan nilai yang sudah dijadikan kalimat seperti semula. Kan sebelumnya dia array. Nah, ketika sudah di stop word removal, kita akan return dia dengan yang sudah di-join gitu. Jadi dia sudah tidak merupakan perkata-kata lagi, tidak merupakan array lagi, tapi dia sudah digabungkan kembali itu. Sudah kita rejoinkan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, ini kan terdapat df customer review. Jadi di sini tuh terdapat df customer review, terus kita akan nge-play dari fungsi clean text-nya yang tadi kita sudah jelaskan. Yang tadi kita sudah bahas. Jadi di sini akan kita apply untuk fungsi clean text-nya pada customer review-nya. Nah, barulah setelah itu pada variable df ini kita juga akan meng-shuffle dia, yang mana shuffle ini itu kita peruntukkan untuk mengacak urutan data agar modelnya itu tidak belajar dari urutan aslinya. Jadi ini tidak akan bias seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini kita akan mendefinisikan lagi dua variabel, yaitu variabel x and variabel y. Yang mana untuk X ini kita akan tarik data customer review dari dataset, dan yang customer Y ini kita akan ambil data emotion dari dataset, seperti itu. Dan yang kemudian yang selanjutnya itu seperti yang bisa dilihat di sini ada proses pembagian data atau data splitting. Nah, jadi di sini ada proses pembagiannya, yang mana di sini itu kita intinya mengambil
atau memisahkan 80% data untuk pelatihan dan 20% data untuk pengujian akhir. Nah, jadi untuk perbandingannya itu adalah 80% dan 20%. Kemudian untuk variabel stratify-nya ini yang sama dengan Y, ini kita gunakan untuk memastikan agar proporsi label emosi itu tetap seimbang di kedua set tersebut, seperti itu. Nah, barulah selanjutnya di sini kita inisialisasi atau kita jelaskan lagi terkait dengan TF-IDF factorization. Nah, jadi untuk di sini, seperti yang bisa kita lihat, untuk TF-IDF ini mengubah teks menjadi angka berbasis seberapa sering kata itu muncul di satu dokumen dibandingkan dengan semua dokumen lainnya, seperti itu. Nah, di sini ada n-gram range sama dengan 1,2 itu memiliki arti kalau berarti model itu mempertimbangkan kata tunggal atau unigram dan kata berpasangan juga atau bigram. Jadi untuk max features-nya juga di sini juga diinisialisasi dengan 10.000 max features. Yang sebelumnya juga kita pernah coba dengan 5.000 max features. Nah, namun di sini yang saya jelaskan di sini adalah yang dengan tahapan 10.000. Yang mana di sini artinya kita membatasi hanya menggunakan 10.000 features kata atau combo kata yang paling penting gitu, yang unik kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk ada function fit transform ini itu kita pakai untuk data testingnya. Sementara untuk yang transform yang di bawahnya itu kita pakai untuk data maksud saya untuk yang fit transform yang di atas itu kita pakai untuk data trainingnya. Sementara transform yang di bawah itu kita pakai untuk data testingnya gitu. Jadi ini menggunakan factorization yang sama. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan gitu ya. Setelah model ini di running, kita akan memperlihatkan visualisasi dari tahapan pemodelan ini. Nah, jadi di sini saya akan menunjukkan terkait dengan confusion matrixnya terlebih dahulu. Seperti yang bisa dilihat di sini. Nah, ini merupakan hasil dari confusion matrix atau bisa kita bilang nih confusion matrix dari key-fold cross-validation-nya gitu. Nah, jadi ini adalah evaluasi performa model selama proses pelatihan itu menggunakan certified key-fold cross-validation. Nah, dalam kasus ini kan n-splits-nya itu 9/10. Jadi tujuannya ini untuk mengecek seberapa konsisten performa model terhadap data latih dan validasi yang dibagi 10 kali gitu. Jadi memastikan model tidak overfitting atau underfitting sebelum diuji ke data yang benar-benar kita mau yang benar-benar belum dilihat itu. Jadi kayak kita cek dulu memastikan ini apakah model ini overfitting atau underfitting atau tidak, seperti itu. Nah, jadi seperti yang bisa kita lihat nih di sini. Jadi sebenarnya untuk setiap baris itu tuh true label. Nah, untuk setiap kolom itu adalah hasil prediksi modelnya. Jadi contoh seperti yang bisa kita lihat di sini ada data happy di sini. Kemudian untuk barisnya happy, kolomnya happy itu kalau misalnya bernilai tinggi seperti ini, kan ini dia tebal ya warnanya ya, bernilai tinggi seperti ini, tebal, banyak, berarti itu modelnya akan bagus memprediksi emosi happy ini atau emosi senang ini akan bagus. Nah, namun jika kita lihat pada contohnya seperti anger pada barisnya dan misalnya kolomnya sadness itu, ini kan lebih pudar ya warnanya, ataupun yang di sini bahkan yang di sini, nah itu berarti nanti modelnya itu akan diklasifikasikan atau salah dalam atau kemungkinannya benar itu pendeteksiannya itu kemungkinan rendah gitu daripada dengan emosi yang happy tadi, seperti itu. Nah, begitu juga dengan confusion matrix yang selanjutnya. Nah, yang ini ketika kita run kembali, dia akan mengeluarkan confusion matrix final test set-nya. Nah, jadi di sini itu evaluasi akhir model terhadap data uji atau test set-nya. Nah, ini yang tidak pernah disentuh selama pelatihan dan tuning ya. Jadi tujuannya ini itu adalah generalisasi model ke data baru yang tidak dikenal gitu. Jadi ini hasil yang kita gunakan untuk pelaporan akhir misalnya ke paper atau yang segala macam seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat dengan cara bacanya gitu kan ya, sama seperti sebelumnya, tapi hasil ini itu mencerminkan kemampuan model di dunia, di realnya seperti itu, di realnya. Kalau di sini performa turun drastis dibanding key-fold, artinya kemungkinan ada overfitting di proses training seperti itu. Jadi bisa kita lihat aja. Jadi secara kesimpulan itu yang matriks key-fold tadi itu untuk
mengevaluasi performa saat pelatihan dan training. Nah, sementara kalau final test ini adalah melihat kemampuan model terhadap data baru seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan terkait dengan hasil atau hasil akurasi dari model yang sudah kita run tadi ya. Kita naik agak sedikit ke atas di sini. Kita lihat dari sini tadi ya. Nah, dari sini. Nah, jadi untuk data yang ada di sini kita sesuai dengan yang ada di pas kita ngambil data di dataset, kita kan melakukan print, yaitu kita ingin melihat seberapa banyak per masing-masing data itu. Jadi di sini kita pertama itu dikasih lihat terkait dengan jumlahnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu kita akan menggunakan key fold cross validation, dilakukan sebanyak 10 kali atau 10 fold gitu ya. Kemudian itu modelnya akan dilatih dan divalidasi di 10 subset berbeda dari data training seperti itu. Nah, kemudian di setiap fold, model untuk setiap emosi ini dilatih sebagai binary classifier dengan strategi one vs rest, atau intinya dia akan setiap emosi ini akan dilatih sebagai binary classifier. Nah, setelah itu barulah hasil prediksi dari 10 fold ini dikumpulkan dan dihitung matriks klasifikasinya. Kayak gitu. Nah, di sini setelah 10 fold yang kita jalankan itu, di sini dia itu memberikan kita akurasi. Akurasi di sini, ya kan? Sebesar 69%, seperti itu. 69%. Nah, jadi untuk happy precision dan recall tinggi, terus modelnya paling stabil mengenali emosinya gitu kan. Nah, dari sini juga kita tahu kalau misalnya untuk anger itu kan recall-nya juga sangat tinggi gitu ya, 0,92. Artinya model sangat jarang melewati emosi atau sangat jarang lah dia anger itu. Tapi precision-nya tuh rendah, 0,46. Artinya model itu sering salah memprediksi emosi anger ini. Sering salah prediksi. Jadi padahal itu bukan anger, tapi itu terdetek menjadi anger seperti itu. Nah, kemudian itu juga untuk fear-nya itu kinerjanya tuh rendah. Jadi recall-nya tuh 0, seperti yang bisa kita lihat ya, 0,20-an dari hasil yang tadi itu. Dari hasil yang tadi itu ada 0,20-an. Modelnya ini kesulitan mengenali emosi ini. Nah, terus kalau misalnya dari perhitungan yang sebelumnya kita lakukan itu juga untuk love and sadness itu cukup baik ya. F1 score-nya itu sekitar 0,72 dan 0,76 itu ya. Jadi bisalah kita lihat di sini gitu ya. Bisa kita lihat di sini kayak itu. Itu jadi kalau misalnya untuk yang pertama ini atau untuk yang hasil dari key fold-nya itu, ini itu modelnya cukup baik dalam mendeteksi emotion, happiness, sadness, dan love. Namun untuk fear itu lemah, fear, dan anger itu pun punya masalah pada precision-nya, jadi kurang tepat seperti itu, kurang tepat dalam memprediksi terkait dengan emosi anger. Nah, kemudian untuk evaluasi pada data uji nih, data test set. Nah, ini kan ada di bawahnya. Nah, ini tuh kita nih melakukan ini tuh untuk menilai kerja akhir model terhadap data yang belum pernah dilihat model sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya model terbaik dari key fold untuk masing-masing label atau untuk masing-masing label itu digunakan untuk memprediksi dataset. Nah, ini tuh mencerminkan kemampuan generalisasi di real life-nya, di dunia nyatanya. Jadi kayak hasil utamanya di sini kan dibilang bahwa 58%. Nah, jadi untuk happy itu emosi dengan performa paling stabil. Ya kan, dengan F1 score-nya tadi 0,77 ya. Nah, kemudian untuk sadness and love itu masih terdeteksi cukup baik gitu. Melihat dari tadi F1 score-nya itu 0,65 dan 0,57 gitu. Kemudian untuk anger itu recall-nya 0,71. Itu modelnya masih cenderung over predict ke anger. Kayak gitu. Nah, fear masih paling sulit dikenali seperti itu. Jadi, untuk kesimpulannya model ini tuh memahami penurunan performa mengalami penurunan performa dari 69% atau train atau fall-nya gitu ya ke 58% ke pas tesnya gitu. Ya, ini yang masih wajar karena dataset adalah data yang benar-benar baru gitu.
Namun ini menunjukkan bahwa modelnya itu masih belum cukup kuat untuk semua emosi, terutama fear sama anger kayak gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai code di sini, di mana code ini merupakan sebuah web menggunakan Python, di mana di sini menggunakan framework Streamlit yang berfungsi untuk mengklasifikasikan emosi dari teks berbahasa Indonesia pada awal program aplikasi. Di mana aplikasi ini bakal mengatur tampilan halaman web mulai dari judul tab browser, icon tab, hingga pengaturan layout agar tampilan lebih lebar dan sidebar terbuka saat aplikasi dijalankan. Dan itu aplikasi ini juga menggunakan custom CSS untuk mempercantik tampilan ataupun seperti memberikan warna khusus pada hasil prediksinya dan membuat hasil prediksi sehingga tampilannya lebih menarik. Mana aplikasi ini melakukan proses pembuatan model machine learning yang sebelumnya telah dilatih oleh model tersebut. Lalu model tersebut disimpan dalam model file.pkl yang terdiri dari sebuah vectorize atau mengubah teks menjadi angka menggunakan metode TF-IDF. Nah, serta 5 model klasifikasi SPM untuk masing-masing kategori ini yaitu terdiri marah atau engine, takut atau fear, senang atau happy, cinta atau love, dan sedih atau sadness. Selain memuat model, aplikasi ini juga nantinya akan mengambil data stopwatch berbahasa Indonesia menggunakan library Sastrawi yang nantinya dipakai dalam proses pemeriksaan teks. Nah, terdapat sebuah fungsi bernama clean_text yang bertugas untuk membersihkan teks input dari pengguna. Nah, proses ini nantinya meliputi pengubahan teks menjadi huruf kecil, menghapus angka, tanda baca, spasi berlebih, kata-kata tunggal yang tidak berarti, serta stopwatch seperti dan, yang, dan itu. Setelah teks dibersihkan, teks tersebut dirubah menjadi representasi numerik melalui vectorize. Lalu diproses melalui kelima model SPM. Nah, nantinya masing-masing model ini akan memberikan hasil prediksi berupa skor emosi. Hasil prediksi tersebut kemudian ditampilkan di halaman web, mana dilengkapi dengan penanda warna sesuai dengan jenis emosi dan nilai confidence score-nya. Nah, secara garis besar aplikasi ini bukan untuk melatih model, melainkan untuk memanfaatkan model yang sudah ada guna memprediksi emosi dari sebuah teks lalu menampilkannya sehingga menghasilkan hasil yang lebih interaktif melalui web. Nah, berikut saya akan jelaskan mengenai detail programnya. Di mana di sini pada bagian ini nantinya akan mengatur konfigurasi halaman web yang dibuat menggunakan Streamlit, di mana pada bagian ini nantinya akan ada nama browsernya atau objek title yang bakal ada di browser, lalu ada objek iconnya yang nantinya muncul untuk menampilkan icon apa yang sesuai dengan klasifikasi emosinya, lalu layoutnya untuk menampilkan tampilan yang lebih lebar dan menarik. Lalu di sini untuk tampilan custom CSS-nya di dalam SD.Markdown di sini, mana bagian ini untuk menyeting tampilan customnya agar lebih menarik, di mana di sini ditambahkan warna, ukuran font, warna background sidebar-nya, style khusus untuk box-nya, sehingga mempercantik dari tampilan webnya sendiri. Nah, lalu pada bagian load models vectorize-nya, di mana di sini load-nya menggunakan TF-IDF vectorize dari file vectorize.pkl, di mana di sini untuk mengkonversi teksnya menjadi angka pada fitur machine learning-nya. Di mana load model SPM di sini tiap emosinya yang didapat dari folder set underscore model yang terdiri dari 5, yaitu anger, fear, happy, love, dan sadness. Di mana tiap model ini nantinya berisi dictionary, di mana W sebagai bobot hasil training dan B sebagai bias trainingnya. Nah, di sini nantinya modelnya akan ditentukan isian dari dictionary-nya.
lalu bagian ini, dimana ini dibuat untuk load data Stopword bahasa Indonesia via sastra-nya, dimana Stopword ini mana kata-kata umum seperti yang, dan, di, ke yang biasanya nggak mempengaruhi ke analisis emosinya, dan nantinya bakal diproses dan dibuang saat pada proses ini. Lalu terakhir untuk text cleaning functionnya, di mana nantinya function ini bakal membersihkan text input dari user agar siap diproses, di mana nantinya membuat semua hurufnya menjadi huruf kecil, menghapus angkanya, menghapus tanda baca, hapus spasi berlebihnya, dan lain-lain yang tidak mempengaruhi dari analisis dari emosinya. Dan nanti setiap kata-kata yang tidak mempengaruhi akan dihapus dan akan nantinya ditampilkan dalam bentuk web. Dan nantinya web ini bakal dilakukan demo pada akhir presentasi ini. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah bagian saya lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Streamlit yang sudah saya bangun. Di sini saya menggunakan Streamlit dengan memanggil beberapa library yang akan dijelaskan oleh teman saya nantinya. Di sini akan saya menjelaskan function yang pertama. Function selanjutnya adalah function yaitu predict emotion, yang dimana functionnya ini memiliki parameter 3, yaitu text, vektor, dan model yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama functionnya ini digunakan untuk di sini ada variabel yang digunakan untuk membersihkan teks inputnya. Kemudian setelah dibersihkan, teksnya tersebut akan berubah menjadi vectorize. Kemudian setelah itu kita akan membuat sebuah variabel score yang nanti dia digunakan untuk menyimpan nilai skor tersebut. Di sini ada for, di mana for-nya ini digunakan untuk setiap model SVM pada setiap emosi label. Di sini terdapat variabel score, di mana variabel score-nya ini kita akan melakukan yang hasil dari vectorize teks berupa vektor tadi. Kita akan dot produkan dengan menggunakan dot produkan antara model weight dan juga model bias dikurangkan. Kemudian di sini setelah mendapatkan hasilnya, skornya ini kita akan ubah menjadi dictionary score. Kemudian selanjutnya di sini kita akan menampilkan prediction emotionnya berdasarkan nilai tertingginya. Kemudian kita functionnya ini akan mengembalikan nilai berupa predict emotion dan score. Selanjutnya pada main mapnya ini saya akan menjelaskan bahwa di sini ada terdapat title di sini emotion classification for Indonesian, text. Kemudian di sini saya akan memanggil variabel, vektor, dan model. Saya load modelnya. Kemudian di sini ada sidebarnya ini ada title about, kemudian infonya berupa berikut. Kemudian di sini ada sidebar title juga. Kemudian di sini ada sidebar details di mana nilainya selalu true. Kemudian di sini saya membuat dua kolom. Yang kolom pertama digunakan untuk input output dan kolom kedua digunakan untuk contoh. Kemudian yang pertama di sini ada kolom 1 akan menampilkan teks input, kemudian user diminta untuk inputnya. Kemudian di sini terdapat if di sini, di mana jika user belum menginputkan teks, dia akan warning seperti berikut. Kemudian jika sudah menginputkan teks, akan muncul seperti text analyzing, yang nantinya analyzingnya itu akan memanggil fungsi berupa predict emotion yang dimana membutuhkan user input, vectorize, dan model. Dan di sini ada header yang di sini akan menghasilkan predict resultnya, dimana saya sudah bikin kalau anger akan tampilannya emojinya seperti berikut: fear, happy, love, sadness. Kemudian emotion classification-nya, jika anger dia negatif, fear negatif, happy positif, love positif, sadness negatif. Dan di sini akan menampilkan markdown, dimana di sini akan menampilkan prediction box-nya akan ditampilkan dalam bentuk HTML. Kemudian di sini ada details yang akan yang pertama dia akan mengubah nilai skornya ini dalam bentuk data frame. Kemudian skor data frame-nya ini akan diurutkan berdasarkan nilai tertingginya. Kemudian di sini ada tabel. Kita akan mengubahnya juga menjadi tabel dan juga akan mengubahnya menjadi dalam bentuk bar atau chart. Kemudian di sini akan menampilkan nilai dari di sini ada for, ada looping, di mana loopingnya ini akan digunakan untuk menampilkan nilai dari setiap emosinya. Kemudian nanti nilainya itu akan ditampilkan dalam bentuk HTML.
Kemudian di sini ada kolom kedua. Kolom keduanya ini digunakan untuk example text. Kemudian example textnya berupa berikut. Nanti di sini ada for, di mana for-nya ini jika dia memasukkan example docs item, nanti dia akan berubah menjadi user.text. Mungkin itu saja, nantinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan mendemokan hasil program yang sudah dibuat menggunakan Streamlit untuk menguji setiap emosi yang ada dalam dataset. Nah, di tampilan awal kita diminta untuk memasukkan teks. Kemudian teksnya ini kita bisa ambil dari dataset yang sudah ada, yang masing-masingnya sudah diberi label emosi. Di sini kita coba dengan dataset happy. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita akan uji, kita klik klasifikasi emosi, apakah sesuai dengan dataset yang tadi, yaitu happy. Nah, dari dari sini kita bisa lihat hasilnya itu divisualisasikan dengan emoticon, yaitu happy. Kemudian di bawahnya juga ditampilkan detail dari emosi tersebut, yang dimana di sini menggunakan skor dan visualisasi grafik. Di sini bisa terlihat bahwa emosi yang paling dominan yaitu adalah happy. Kemudian kita bisa coba dari dari setiap dataset yang ada. Misalnya kita bakal coba ambil dari sadness. Apakah di sini menunjukkan hasil yang sesuai dengan dataset yang ada? Kemudian kita bakal coba. Nah, di sini juga diperlihatkan bahwa dataset yang sebenarnya itu seharusnya seperti ini ya. Mohon maaf terjadi kesalahan. Seharusnya tampilan grafiknya seperti ini, mungkin karena di scroll jadi terlihat seperti itu. Kemudian ini juga ditampilkan skor, yang paling dominan itu adalah sadness. Kemudian di bawahnya juga kita bisa lihat detail skornya. Mungkin bisa dicoba lagi dengan emosi yang berbeda, yaitu anger. Sudah sesuai, ini harusnya dia seperti ini, karena di scroll jadi tampilannya tidak sesuai. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya bisa diuji dengan dataset yang lainnya, yang kemungkinan hasilnya akan sama seperti yang tadi, menampilkan skor dan menampilkan grafik. Nah, mungkin sekian dari demo program yang sudah kami buat. Nah, dari yang telah disampaikan oleh teman-teman, bisa disimpulkan bahwa model kualifikasi emosi berbasis teks menggunakan algoritma SVM kostum telah berhasil dibangun dan dijalankan sesuai rencana. Meskipun hasilnya masih belum optimal, proses dimulai dari pembersihan data seperti lower case, hapus angka, hapus tanda baca, dan menggunakan stop word dari sastrawi untuk menghapus kata-kata umum yang tidak bermakna penting, dan dilanjutkan dengan mengubah teks menjadi representasi numerik atau vektor menggunakan abstraksi fitur dengan TF-IDF. Kemudian hyperparameter tuningnya dilakukan melalui 10-fold cross validation untuk mencari parameter terbaik di masing-masing kelas emosi. Nah, setelah diperoleh konfigurasi model terbaik, pelatihan dilakukan pada keseluruhan data latih yaitu 80% dan dievaluasi pada data uji yaitu 20%. Kemudian hasil evaluasinya menunjukkan bahwa meskipun model sudah mampu melakukan klasifikasi emosi, akurasinya masih perlu ditingkatkan dan performanya masih belum konsisten di semua kelas. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.